Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Siti Mariam MSI. Di sini, kami ingin menampilkan video dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi antar pribadi. Materi kelompok kami adalah conversational message, dan kami memilih topik tipe-tipe orang dalam meminta maaf. Kenapa harus memilih topik ini? Kami memilih topik ini dengan tujuan agar semua orang tidak pernah menyepelekan permintaan maaf. Meminta maaf tidak hanya dilakukan saat melakukan kesalahan besar, tetapi juga diterapkan ketika kita melakukan kesalahan kecil. Meminta maaf menunjukkan bahwa kita memiliki rasa peduli dan empati terhadap orang yang kita rugikan. Selain itu, meminta maaf juga menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap perbuatan yang telah kita perbuat. Conversational message dalam buku De Vito meliputi prinsip-prinsip percakapan, pengungkapan diri, dan percakapan sehari-hari. Contoh percakapan sehari-hari adalah meminta maaf. Meminta maaf menunjukkan penyesalan terhadap sesuatu yang kemungkinan besar tidak seharusnya dilakukan. Permintaan maaf biasanya dilakukan dengan menyebutkan alasan kenapa kesalahan tersebut dilakukan. Namun, ada juga permintaan maaf yang tidak menyertakan alasan kenapa kesalahan tersebut dilakukan. Dalam meminta maaf, kita harus meminta maaf jika memang melakukan perbuatan salah, bersikap menyesal, dan memberikan alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut secara spesifik. Berikut ini kami tampilkan video parodi beberapa permintaan maaf dari para YouTuber. Saya kan manusia, pasti berbuat salah. Makanya kalian maafin saya. Anyway, silahkan beli merchandise saya. Makasih banyak. Jangan lupa like and subscribe. Cara meminta maaf yang pertama tadi menunjukkan permintaan maaf dengan jujur yang memiliki banyak makna. Di sini ada seorang YouTuber yang meminta maaf secara memaksa agar dimaafkan dan secara tidak langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan merchandise-nya. Sebenarnya saya nggak mau buat video ini. Saya benar-benar malu. Saya minta maaf kalau sebelumnya saya menyinggung kalian. Saat itu saya larut dalam kesalahan. Saya penuh dosa. Saya manusia. Dan saya belum bisa bersikap dewasa. Sebenarnya saya mengalami depresi. Sebenarnya saya juga korban. Menurut saya nggak melakukan kesalahan apapun. Saya nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Saya bakal istirahat panjang dari sosial media selama 2 hari. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe. Lalu cara yang kedua tadi adalah cara meminta maaf secara to the point atau langsung ke intinya. Di sini ada seorang YouTuber yang meminta maaf secara langsung ke intinya, namun terkesan terlalu merendahkan dirinya agar dikasihani. YouTuber tadi juga masih sempat meminta like dan subscribe dalam suasana yang sedang meminta maaf. Halo semuanya, kali ini gue gak bakal bikin video prank pacar itu lagi.
Kali ini bakal berbeda. Gue gak tahu bisa ngomong langsung ini ke kalian atau gimana, tapi gue bakal berusaha. Gue bener-bener minta maaf atas hal yang gue perbuat kemarin-kemarin. Gue gak bisa menahan diri, dan ini bener-bener out of box gue, out of konteks gue. Gue akuin gue egois, dan gue gak bisa kontrol emosi gue. Kalian para fans-fans gue, kalian adalah salah satu-satunya orang yang selalu bikin gue semangat untuk bikin konten selanjutnya. Dan gue harap kalian akan terus bisa dukung gue terus. Dan yang terpenting, itu membuat gue semangat untuk bikin konten-konten ke depannya lebih baik. Dan gue harap kalian bisa untuk membuka peluang untuk maafin gue. Dan gue janji gue gak akan buat hal serupa demikian. Terima kasih. Dan yang terakhir tadi adalah cara meminta maaf secara tulus tanpa basa-basi yang tidak penting. Di sini ada seorang YouTuber yang meminta maaf kepada para penggemarnya atas kesalahan yang telah dia perbuat tanpa basa-basi membahas hal yang tidak penting. YouTuber ini fokus meminta maaf atas kesalahannya tanpa membahas hal lain di luar meminta maaf. Dari beberapa adegan yang sudah diperankan oleh aktor tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan maaf yang paling benar adalah yang dilakukan oleh YouTuber ketiga. Bisa dilihat bahwa aktor ketiga tadi mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Permintaan maaf menurut Devito adalah ekspresi penyesalan seseorang karena telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Permintaan maaf biasanya dilengkapi dengan suatu alasan. Namun, ada juga permintaan maaf yang tidak disertai oleh alasan. Saat ini, banyak orang yang belum sadar akan pentingnya meminta maaf. Orang berpikir bahwa permintaan maaf hanya dilakukan saat mereka melakukan kesalahan yang besar. Padahal seharusnya, jika melakukan kesalahan yang kecil pun, mereka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Berdasarkan buku Devito, ada beberapa pedoman umum saat meminta maaf. Yang pertama, mengakui perbuatan salah jika memang terjadi suatu kesalahan. Yang kedua, bersikaplah menyesal bila benar-benar melakukan kesalahan. Ketiga, nyatakan secara spesifik kesalahan apa yang dilakukan. Keempat, nyatakan pemahaman tentang bagaimana perasaan orang lain mengenai kesalahan kita. Kelima, nyatakan penyesalan bahwa kalian telah membuat kesalahan tersebut. Keenam, tawarkan orang yang bersangkutan untuk memperbaiki masalah yang telah terjadi. Dan yang terakhir, berikan jaminan dan pemahaman bahwa masalah ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi, yaitu Ibu Dr. Anda Siti Mariam MSI, yang telah mengampu dan memberikan ilmu selama 1 semester ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 4 yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.